warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian. Pertama, perkenalkan nama saya Fauzan Maharaja Ali. Di sini judul saya Keselamatan Transportasi di Kalangan Pelajar. Oke, boleh next, Pak. Di sini ada table of content. Yang pertama ada gambaran umum, terus yang kedua ada kecelakaan sepeda motor di Indonesia, yang ketiga ada faktor penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar, yang keempat ada alternatif transportasi untuk para pelajar, yang kelima ada bus sekolah sebagai transportasi alternatif, dan yang keenam ada ojek online sebagai transportasi alternatif. Boleh next. Nah, yang pertama gambaran umum. Di gambaran umum ini dalam kehidupan sehari-hari kendaraan bermotor itu sudah ada di sekitar kita, sudah banyak digunakan. Jadi sepeda motor sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di sini untuk kecelakaan sepeda motor di Indonesia, pertama kita harus tahu dulu jumlahnya, jumlah sepeda motor. Di sini saya sudah sediakan tabel, bisa dilihat kalau untuk jumlah keseluruhan kendaraan bermotor itu ada 152,51 juta unit hingga 31 Desember. Tapi kita fokus saja ke jumlah sepeda motor. Di situ bisa lihat di tabel 126.993.797. Nah, jadi untuk lanjut ke jumlah kecelakaan, kita harus tahu dulu kalau jumlah sepeda motor di Indonesia ini lumayan banyak. Bukan lumayan lagi sih, sudah banyak sekali. Oke, boleh lanjut. Nah, kecelakaan sepeda motor di Indonesia dikutip dari knkt.go.id, berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan sepeda motor pada tahun 2020 mencapai 93.316 kasus. Tahun 2021 naik jadi 97.000. Terus pada Januari Agustus tahun 2022 itu berjumlah 85.000 saja. Dan jumlah kasus kecelakaan didominasi oleh sepeda motor itu sebanyak 81%. Dan dikutip dari kompas.com, Kementerian Perhubungan mencatat korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2020 itu didominasi oleh korban usia produktif. Yang terbanyak itu pelajar SMA dengan jumlah 80.000, terus ada SMP dengan jumlah 17.000, dan korban SD 12.557. Nah, di sini ada faktor penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar. Sebelum kita tahu faktor penggunaan sepeda motor, kita harus tahu dulu, perlu lagi informasi, jumlah penduduk di Indonesia itu berapa sih? Jadi harus kita tahu jumlah penduduk Indonesia berdasarkan usia dulu. Di sini dikutip dari website dataindonesia.id, jumlah penduduk Indonesia itu 273 juta per 31 Desember. Kalau kelihatan di tabelnya ini, usia produktif 5-9 tahun itu ada 24 juta. 10 sampai 14 tahun juga 24 juta. Untuk 15 sampai 19 tahun itu kisaran 21 juta. Jadi bisa dilihat jumlah penduduk di Indonesia itu kebanyakan, paling tidak banyaknya itu di usia-usia produktif. Nah, boleh next. Nah, di sini ada faktor pergerakan masyarakat. Di faktor pergerakan masyarakat ini juga mempengaruhi kenapa anak-anak atau tidak kalangan pelajar di Indonesia ini menggunakan sepeda motor. Di sini bisa kita lihat kalau faktor pergerakan masyarakat itu ada di bidang ekonomi, kayak mencari nafkah, ada mendapatkan barang dan pelayanan. Kalau bidang sosial, ada menciptakan dan menjaga hubungan pribadi. Kalau rekreasi dan hiburan, di sini ada ke dan dari tempat rekreasi, dan kedua yang berkaitan dengan perjalanan dan berkendaraan untuk rekreasi. Boleh tunggu. Tapi di sini kita fokusnya di pendidikan saja. Di sini di pendidikan, pergerakan di bidang pendidikan terjadi pada penduduk yang berusia 5-22 tahun. Di negara berkembang jumlahnya sekitar 85% dari penduduk, seperti yang kita lihat tadi dari tabel yang sebelumnya. Oke, next. Nah, di sini ada faktor orang tua, para hadirin sekalian. Di sini faktor orang tua ini sangat mempengaruhi kenapa sih para pelajar ini pakai motor ke sekolah. Di sini bisa kita baca orang tua yang sibuk sehingga memberikan kebebasan kepada anak untuk menggunakan sepeda motor. Nah, sedikitnya waktu orang tua untuk mengantar atau menjemput anaknya juga menjadikan orang tua itu memberi kebebasan pada anaknya. Jadi walaupun itu sudah melanggar hukum, tetapi mau gimana lagi?
orang tua memberikan kebebasan karena dia itu sedikit waktu dan masih banyak faktor lain. Next. Nah, faktor lingkungan juga di sini. Nah, lingkungan pertemanan berpengaruh dalam maraknya para pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM memakai sepeda motor. Karena itu ada dorongan untuk diakui dan divalidasi sama temannya. Misalkan ada temannya nih bisa naik motor, dia juga mau. Jadi dia pakailah motor ini untuk keren-kerenan lah dan lain-lain. Nah, tapi dia itu tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya nanti, hanya untuk bisa lah mau ikut-ikut sama temannya. Oke, next. Nah, di sini ada pengaruh efisiensi waktu dan biaya. Faktor efisiensi waktu dan hemat biaya itu jarak rumah dengan sekolah dapat mengakibatkan pelajar cenderung ingin lebih efisien dan biaya. Karena coba kita pikirkan, kalau misalkan pergi ke sekolah jam 6, terus kita itu tanpa perlu cari angkutan umum, itu tinggal langsung naik motor saja, tancap gas langsung pergi ke sekolah, itu lebih efisien. Terus biayanya itu misalkan mau isi bahan bakar nih 10.000 bisa, terus bisa dibeli di mana saja, misalkan ada di warung-warung dan itu sudah menyediakan bensin. Oke, next. Nah, di sini ada pengaruh pihak sekolah juga. Nah, pihak sekolah yang mengabaikan adanya pengendara motor di bawah umur menyebabkan adanya kelonggaran, sehingga anak merasa bahwa boleh untuk mengendarai motor walaupun tidak memiliki surat izin. Jadi sekolah juga ada memberikan kelonggaran. Oke, next. Nah, di sini ada alternatif transportasi untuk para pelajar. Di sini alternatif transportasi, kurangnya moda transportasi umum yang memadai menyebabkan permintaan transportasi di saat waktu berangkat dan pulang sekolah cenderung mengarah pada moda transportasi pribadi, yaitu sepeda motor. Hal ini tentu saja akan menyebabkan macet di jalan raya dan kemungkinan untuk terjadi kecelakaan itu tinggi. Karena itu dibutuhkan transportasi umum yang dapat menerima banyaknya permintaan dari pergerakan para pelajar ini di bidang pendidikan. Nah, transportasi umum yang memadai oleh para pelajar. Pada penelitian ini transportasi umum yang akan saya bahas itu bus sekolah dan ojek online. Lanjut. Nah, bus sekolah sebagai transportasi alternatif untuk para pelajar. Next. Nah, bus sekolah. Penyediaan moda transportasi umum yang dikhususkan untuk para pelajar dapat mengurangi macet dan lain-lain. Walaupun bus sekolah ini sudah banyak digunakan, tapi belum rata di seluruh Indonesia. Dari yang terdekat coba saja lihat di Palu. Kalau untuk saya tidak pernah melihat bus sekolah ataupun menggunakannya. Jadi saya rasa belum menyeluruh dan belum merata. Tapi saya memberikan pandangan juga, kalau bukan hanya di Palu, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara luar, masalah-masalah seperti ini juga masih tetap menjadi isu-isu. Kayak misalkan di Cina tahun 2011 itu mereka ada kecelakaan 18.000 anak yang meninggal. Oke, next. Nah, di sini ada faktor pendukung kenapa bus sekolah itu harus diadakan sebagai alternatif transportasi selain yang bisa menggantikan sepeda motor. Yang pertama itu ada dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi polusi, dan yang kedua, penggunaan bus sekolah dapat mencegah para pelajar menggunakan sepeda motor yang berisiko kecelakaan. Yang ketiga, penggunaan bus sekolah dapat mengurangi kemacetan. Oke, next. Nah, tapi walaupun ada faktor pendukung, di sini tetap ada masalah juga. Di sini ada rute bus sekolah. Rute bus sekolah itu tidak efisien, rute bus sekolah yang tidak melewati lingkungan rumah para pelajar dan waktu tunggu bus sekolah yang lama. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk bus sekolah di dekat rumah saya tidak ada. Kalau di sini untuk melewati rumah-rumah para pelajar mungkin ada halte-haltenya, tapi untuk dekat rumah saya di Panglima Polim di Talise belum ada. Jadi ya itu satu masalah. Yang kedua ada keamanan. Nah, masalah keamanan ini mencakup kualitas bus dan kualitas supir bus sekolah, supir. Terus yang lainnya itu kurangi dukungan untuk anak berkebutuhan khusus. Ini juga harus diambil jadi permasalahan juga. Tapi di sini saya menawarkan solusi. Di sini untuk solusi kualitas dan fasilitas bus sekolah, di sini bisa peningkatan kualitas bus sekolah seperti bisa mengurangi dampak tabrakan. Jadi di bus sekolah itu didesain sebagus mungkin untuk itu mengurangi dampak tabrakan. Jadi dia lebih bagus daripada mobil-mobil lainnya. Nah, kayak fasilitas GPS. Misalkan kalau GPS ini mungkin berguna untuk memantau lah kira-kira bus sekolah ini lewat mana sih. Itu juga untuk mengatur kira-kira ini efisien tidak rutenya. Terus ada pembatas kecepatan. Nah, pembatas kecepatan ini juga penting.
itu mulai kayak remblong atau tidak apalah. Kalau misalkan kalau busnya itu pembatas kecepatan biar para supirnya ini tidak ugal-ugalan lah. Dan bus harus dilengkapi palu darurat. Palu darurat itu yang dipakai untuk mencairkan kaca. Ada itu misalkan kalau ada masalah atau apa, tidak terkunci atau ada masalah-masalah yang lain, itu palu darurat menurut saya perlu sekali. Misalkan kalau ada keadaan darurat, baru anak-anak tinggal ambil saja palu daruratnya terus dipakai buat keselamatannya mereka dan lain-lain. Nah, tapi fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus juga harus dilihat. Selanjutnya ada rute bus sekolah. Nah, rute bus sekolah ini efisien dan peningkatan jumlah bus sekolah. Jadi rutenya harus diperbaiki. Jadi biar kita tidak menunggu waktu dengan lama dalam bus sekolah, nanti terlambat jadinya. Terus di sini ada juga peningkatan jumlah bus sekolah. Walaupun rutenya bagus, tapi kalau busnya cuma sedikit ya tetap tidak menampung permintaan. Nah, terus ada supir bus sekolah. Nah, supir juga harus diperhatikan. Walaupun fasilitasnya bagus, rutenya bagus, tapi supirnya nggak bagus, mungkin dia bisa lalai, bisa menyebabkan kecelakaan, itu juga sangat-sangat berbahaya. Di sini bisa melalui pelatihan khusus, kayak ada sertifikasi khusus. Jika ada pelanggaran mengemudi dari supir bus itu bisa dilakukan skors atau pemecatan kalau sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran. Oke, next. Nah, di sini kita lanjut ke ojek online sebagai transportasi alternatif untuk para pelajar. Nah, di era revolusi industri 4.0 banyak aspek di kehidupan kita berubah karena adanya teknologi. Contohnya dulu kita harus mengetahui di mana pangkalan ojek. Tapi di era sekarang kemunculan ojek online atau bisa disingkat ojol itu lebih praktis dan mengubah arah kita dalam bertransportasi. Next. Nah, di sini ada faktor pendukungnya. Itu akses yang mudah hanya dengan menggunakan aplikasi. Pasti kita semua di sini pastilah sudah pernah pakai ojek online, entah itu mau pakai untuk bertransportasi, antar makanan dan lain-lain, pasti pernah. Terus sistem rute transportasi yang fleksibel dan efisien. Kenapa saya bilang efisien? Karena dia sudah menggunakan sistem, kalau kalian sudah pernah pakai, para hadirin sini sudah pernah pakai ojek online, itu dia otomatis rutenya yang terdekat. Nah, sistem pembayaran yang lebih praktis menggunakan uang digital itu juga merupakan faktor pendukung atau faktor atau kelebihan-kelebihan lah. Next. Nah, tapi banyak juga masalahnya. Di sini masalah pertama ada kendaraannya. Kendaraan yang dipakai oleh pengendara ojek online itu tidak terjamin keamanan dan kualitasnya. Karena itu tidak misalkan kita tidak tahu bagaimana kondisi pengendara dan kendaraan ojek online-nya. Di sini juga dari pengendara, kualitas pengendara ojek online yang tidak terjamin dapat menyebabkan kecelakaan dan kejadian seperti banyaknya kasus. Nah, dari pengendara ini bisa banyak, entah itu pengendaranya nanti menyebabkan kecelakaan, tapi kalau kalian kalau di berita-berita pasti ada pernah dengar tentang berita pengemudi ojek online ini melakukan kasus pelecehan, dan ini juga masalah besar. Di sini juga ada masalah tarif. Walaupun sistem pembayaran ojek online itu lebih praktis, bisa pakai uang digital, tapi tarifnya itu lumayan, bisa 10.000, bisa 15.000, dan itu tidak ramah untuk uang para pelajar. Oke. Dan di sini ada sistem aplikasi. Di sini sistem aplikasinya ini kadang-kadang bermasalah. Ada misalkan lagging atau tidak dari sistemnya itu down lah, maintenance dan lain-lain. Next. Di sini saya tawarkan solusi juga, fasilitas akun ojek online untuk pelajar. Nah, di sini bisa akun ini tersedia fasilitas khusus seperti driver yang sudah menjalani pelatihan, kendaraan yang dipakai pun aman dan tarif yang disesuaikan. Terus solusi untuk keamanan, pelatihan khusus pada pengemudi ojek online dan peraturan ditetapkan. Terus untuk kendaraannya bisa pemeriksaan rutin kendaraan pengemudi ojek online. Oke, next. Nah, saya simpulkan tadi semua materi yang saya telah presentasikan. Jadi karena banyaknya kecelakaan pada pelajar, jadi di penelitian ini saya berikan alternatif-alternatif. Tetapi walaupun alternatif ini ada, bus sekolah dan ojek online, tetapi masalah-masalahnya itu banyak. Dan menurut saya masalah keselamatan transportasi ini cukup kompleks dan rumit. Karena untuk menghilangkan pengendara motor di bawah umur, itu harus ada alternatif transportasi. Kita tidak bisa menghilangkan atau tidak menyuruh, misalkan
kita anak-anak tidak boleh pakai kendaraan bermotor. Nah, kalau tidak boleh kita pakai apa dong kalau ke sekolah? Makanya saya rasa ini masalah cukup kompleks. Nah, misalkan sudah disuruh kan, baru sudah ada bus sekolah. Tetapi bus sekolah ini memadai tidak? Banyak tidak? Bisa mencakup semuanya tidak? Jadi masalah-masalah keselamatan ini menurut saya cukup sangat-sangat kompleks dan ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, mau dari pemerintah, mau dari sekolah, dari segala pihak lah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi menurut saya untuk bus sekolah lebih saya dominankan untuk jadi alternatif. Kalau ojek online ini untuk kesekian lah, karena ojek online juga ini bisa menyebabkan macet juga. Tapi bus sekolah yang lebih saya tekankan agar lebih banyak. Ojek online ini untuk sebagai sebagai alternatif transportasi, karena bus sekolah ini untuk pengadaannya susah juga, butuh banyak biaya lagi. Jadi untuk ojek online ini untuk alternatif yang untuk adanya saja dulu, karena bus sekolah ini menurut saya susah sekali, banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan. Oke, terima kasih. Saya Fauzan Maharaja Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Diri. Ya, kita kasih aplaus sekali. Dari sekian penampil, ya Fauzan ya lain dari lainnya memberikan tampilan yang berbeda. Ya, dari segi penyusunan makalah sudah bagus saya lihat kalau menurut saya. Kemudian isinya juga bagus, pemaparannya juga bagus, alhamdulillah. Ya, mungkin Fauzan ini sudah sering tampil. Iya. Sudah sering ikut lomba. Tidak sih, tapi kalau untuk presentasi atau berbicara sudah sering. Ya, sudah bisa menguasai audiens, ya, menguasai lingkungan, ya, sehingga saya tanya berarti sudah terbiasa tampil di depan. Ya, bagus ya. Kemudian tadi isinya juga sempat saya tangkap seperti apa yang disampaikan Ibu Sek tadi. Fauzan ke sekolah naik motor. Nah, berarti pelaku pelanggarannya. Iya. Oke, pelaku pelanggaran. Itu tadi seperti yang sudah disampaikan, pelanggaran ini terpaksa harus dilakukan karena banyak nilai rasanya di dalam. Karena kalau menuntut tidak seperti itu berarti orang tua juga harus dituntut meluangkan waktu. Ya. Sementara waktu orang tua juga terbatas, apalagi kalau orang tuanya itu pegawai, ya, seperti kami, tentu sangat terbatas waktu. Sudah pernah lihat ada bus-bus sekolah diparkir? Di mana lokasinya, titik-titik? Itu biasa mereka parkir di depan Almerai dan sisa dulu. Mamoro juga ada? Terminal Mamoro, di standby pada saat jam penjemputan atau pengantaran mereka. Memang kalau mau dituntut maksimal memang belum bisa maksimal sekali karena memang itulah pembatas harus memenuhi barang tidak ada. Tapi intinya sudah ada dan sudah layak, ya, layak. Mungkin karena Fauzan belum pernah lihat dan naik. Nah, sekarang Fauzan sebagai pelaku pelanggaran. Tadi memang sekarang sudah terlibat sebagai pelopor. Berarti sudah menjadi pelaku penegak. Nah, apa yang Fauzan lakukan? Jadi dilema, ya? Dilema. Nah, bagaimana Fauzan sebagai pelopor sementara Fauzan juga pelaku pelanggaran? Bagaimana? Ya. Maksudnya bagaimana Tindakan, aksi. Ya. Kayak yang saya sudah jelaskan tadi, Ya. kalau untuk penggunaan sepeda motor ini kompleks sekali, Bu. Karena kalau kita mau tuntut para pelajar tidak menggunakan sepeda motor, berarti harus disediakan transportasi umum yang bisa menggantikan sepeda motor, yang menyeluruh, yang memenuhi semua permintaan. Jadi kalau mau dibilang dilema, ya iya dilema, Bu. Tapi kalau mau saya berhentikan naik sepeda motor, ya orang tua juga tidak bisa antar dan lain-lain. Karena memang kompleks sekali menurut saya setelah melakukan penelitian ini, Bu. Masalahnya ini luar biasa. Kan ada ojol. Ada ojol, tapi tarif juga, Bu. Tadi yang sudah saya jelaskan.
faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi juga. Kebetulan ya, umum pendapatnya, Iya. pendapat tahu. Ah, Jadi dilematis ya. Iya, Yang dilematis. mana satu menerapkan aturan, di sisi lain ada unsur-unsur yang tidak bisa dipenuhi. Iya. Saja. Selamat Kasih. Fauzannya. Iya. Selamat, semoga lebih kedepannya lebih bagus lagi dan bersama bermitra dengan kita dalam rangka pencapaian atau program-program yang kita lihat. Baik, sebelum saya bertanya, sebelum saya bertanya dulu. Dan di Fauzan Maharaja atau Maharaja? Maharaja. Fauzan Kalau di Maharaja. sini Maharaja. Di halaman 3 bab 2 pembahasan di 2.1.1 sepeda motor di Indonesia. Saya gagal paham. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit. Ya. Dalam mengerti gini, harusnya dia tidak koma, kecuali dia persentase di situ. Karena dia menunjukkan jumlah. Kemudian untuk selanjutnya terkait itu tadi, kalau hujan pelaku pelanggaran langsung, kalau saya kontributor. Karena anak saya dari kelas 3 SMP sudah mulai register bawa motor. Kalau dia tidak bawa motor sendiri, saya yang kelas area. Saya harus antar dia sana dulu baru kemari. Mana dia lambat bangun sekarang. Jadi memang, tapi sebenarnya karena basic saya hukum, kalau saya jadi ojan tadinya, saya tidak kasih mengambang begini sarannya. Saran agar pemerintah bekerja sama dengan seluruh sekolah SMA untuk melarang setiap siswanya yang di bawah umur membawa motor. Dan solusinya agar pemerintah memenuhi transportasi gratis. Urusan kamu lagi. Kalau saya. Kalau saya. Nah, kebetulan ada kasih angkutan dan ojan tidak rekomendasikan begitu, masih datar rekomendasinya. Iyalah, tentu ibarat pepatah bilang, dimakan mati mawar dan dimakan mati pawar. Kalau saya rekomendasikan keras di sini, saya mau naik apa besok? Jadi dia nikmati nih pelanggaran. Tapi kemudian itu tadi, karena memang nah seperti itulah nak pemerintah dalam mengimplementasikan aturan. Kenapa salah satu faktor yang menyebabkan peraturan itu tidak bisa 100% terimplementasi, karena itu tadi ada beberapa faktor X yang harus menjadi pertimbangan. Ketika kita sapu rata seluruh sekolah yang kedapatan membiarkan muridnya akan diapa, bisa saja diatur demikian. Tapi setelah kita kembali ke komunitas masyarakat, sama ibu, gimana sudah sama wajibkan uang taksi setiap hari, tidak di sekolah sudah anakku itu. Balik lagi, mentahlah lagi ke aturan. Jadi aturan itu untuk manusia, tidak manusia untuk aturan. Intinya kalian jaga diri, jaga jangan sampai pelanggaran ini berakibat kepada kecelakaan, kepada secara fisik mencederai kalian nantinya. Walaupun hukum kalian sudah cederai, dan atas nama hukum saya keberatan. Tapi anakku melaksanakan itu karena itu tadi beberapa faktor. Kalau saya kasih naik ojek online, dia itu yang ke kampus 35.000 ya. Oh, uang jajan ini sudah kali. Saya belum lagi kalau perempuan seperti yang kami bilang tadi, resikonya banyak. Yang ojek nakal lah, walaupun ada yang tidak. Tapi kalau itu sih bisa diatasi, kita kerjasama dengan providernya, kemudian kita pilih suruh sortir, tanggung jawab dia bisa sih di PKS kan, kemudian dari segi biaya memang yang tidak terkendala. Nah kalau tadi terkait bus alternatif, mungkin kasih angkutan bisa menjelaskan lebih jauh. Itu penyediaan oleh pemerintah 7 bis yang beroperasi sekarang, tapi itu pun hibah dari pusat karena biayanya tidak kecil. Nah melalui rute-rute tertentu. Nah kemudian kita juga bukan niat mengklaster-klasterkan kita sesama manusia dari segi ini yang terlayani mungkin yang memang betul-betul kasihan ekonominya, karena itu gratis, bukan cuma bus sekolah toh, bus sekolah gratis, jadi gratis mereka pulang balik. Tapi tidak mampu memenuhi yang kayak tadi itu, harus basisir rumahnya pelajar, karena itu tadi di satu sisi juga memang kita sadar
100% karena halte pemberhentian itu belum ada bangunan strukturnya, walaupun sudah ada kesepakatan bahwa di sini mereka berhenti di sini. Ini itu sosialisasi ke sekolah, maka tugasnya kalian selaku pelopor adalah bagaimana mensosialisasikan itu, berkendara lah dengan tertib, paling tidak menggunakan pengaman yang terstandar, kecepatan kendaraan yang terkontrol, perhatikan rambu-rambu dan lain sebagainya yang tetap mengedepankan keselamatan. Mungkin itu dari saya, yang lain perbaiki tulisannya. Terima kasih. Dan tidak apa-apa, kali kalau tulis sarankan pada begitu saja. Dan rekomendasikan pemerintah untuk bekerjasama dengan seluruh sekolah. Lihat apa sejak seperti ini. Fauzan Maharajani. Fauzan juga ini melihat dirimu sama yang melihat diriku. Sama nama. Jadi ada Maharajanya. Tapi di sini tulisannya Maharaja. Sungguh sangat rendah hati dirimu. Maharaja kan bilang aja Maharaja. Fauzan, apa yang disampaikan Ibu kami di tadi dia masukan yang luar biasa. Dan beberapa materi tadi yang yang dilaksanakan pembahasan terkait dengan kasusnya termasuk yang unik memang cara menyampaikan, kemudian menjelaskan permasalahannya dengan apa istilahnya ada solusinya. Kemudian masih tetap membahas hal-hal yang di lapangan sekarang terjadi. Memang dilematis. Saudara juga merasakan sendiri kan. Naik motor apa ini? Motor apa? Motor Mio. Mio. Berapa cc? Yang lagi konsumsi jadwalan tadi. Siap tahu. Kalau balik CC-nya Apa tadi pakai helm? Pakai. Umur berapa? Apa? Baru 15. Oh. Dilema. Kurang orang yang mau Cepat masuk. dan cukup. Nanti misalnya beberapa titik ini yang kalau dalam posisi yang akan koalisinya saya kira sudah bagus sekali. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dari bahasan tadi. Menurut penelitian yang saya lihat selama ini berarti kamu ada keinginan untuk memperbaiki diri dengan situasi yang ada. Nanti membantu sampai ke teman-teman saling mengingatkan motor jangan berjalan. Selalu ingat kalau saya mau jadi selalu ingat saya. Kalau mau nanti mati, insya Allah selamat. Ingat sudah sampai di rumah, ingat mati. Oke, terima kasih banyak Pak Riz. Mungkin ada tambahan. Terima kasih dari ini. Mungkin ada tambahan dan masukan saran dari kepala seksi angkutan. Terima kasih untuk Fauzan sudah dijelaskan sampai detail sebagian. Kemudian saya mau tanya, Fauzan sudah pernah naik di sekolah? Belum. Maksudnya kita naiklah dulu di sekolah supaya kita tahu pada saat ada yang bertanya tentang di sekolah yang ada di Kota Palu, Fauzan bisa jelaskan. Setidaknya tahu juga sejarah karena di sini alternatif yang Fauzan sampaikan ini di sekolah sama ojek online. Karena kita dinas perhubungan Kota Palu yang kita layani ini cuma ada SD sama SMP. Tapi tidak menutupi kemungkinan kalau jalan yang dilalui di sekolah itu ada dilewati sama anak SMA, terus jalannya SMA-nya dilewati juga, dia tidak menutup kemungkinan dia bisa naik kayak ini SMP SMA berapa? SMP 9 Tontolan ya? Ya, jalannya kan dilewati. Kalau rumahnya dari arah sana, dia bisa naik di sekolah.
Jadi cuma di sekolahnya kita masih kurang kayak ibu bilang, kita di sekolah masih kurang. Jadi dengan alternatif jalan-jalan yang sudah ditentukan, kebanyakan yang dari ujung-ujung saja yang masih kurang dia punya pelayanan. Jadi dari arah Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Kepala Seksi Angkutan. Terima kasih untuk presentasinya dari adik Fauzan. Kita beri aplaus untuk adik Fauzan. Silakan untuk peserta berikutnya.